Oke, I'm back. Aku udah nonton tadi video-videonya. Kalau dipikir-pikir sebenarnya agak aneh gitu, soalnya videonya tuh bisik-bisikan. Jadi karena video bisik-bisik tuh jadi kayak, hah ngomong apa, jangan bisik-bisik gitu. Ini bukan ASMR, tapi ya udahlah ya. Kayak pas itu kayak udah malaman gitu. Tapi kita mulai langsung ke pertanyaan-pertanyaan. Atau ya kita ngebales dulu lah chit-chat dengan aku di masa lalu. 2 tahun yang lalu pas waktu aku 18. Let's go. Oke. Eh, Dia pertama kali bilang soal pandemi. Iya, pandemi itu memang membingungkan. Tapi kayak ini sebenarnya agak parah sih. Ini bakal gimana ya? Bakal kelihatan kayak orang yang privilege banget dan gimana ya? Kita tuh jauh lebih beruntung dari banyak orang gitu. Dan karena itu, menurut aku kalau misalkan pandemi ini nggak terjadi atau bahkan bukan pandeminya lah kayak misalkan lockdown atau social distancing habis itu kuliah online segala macam itu nggak terjadi kayaknya bakal beda banget sih maksudnya kepribadian kamu gitu. Kamu nggak bakal kayak aku sekarang gitu maksudnya bakal beda banget. Bukan dari kegiatannya aja tapi kayak dari whole personality-nya. Jadi menurut aku everything happens for a reason kayak gitu. Tapi again itu aku ngomong dari lensa orang yang sangat punya banyak keberuntungan untuk gak banyak terpengaruh secara finansial, ekonomi, dan kesehatannya. Kayak, oh ya BTW, kamu juga punya rekor, kamu selama pandemi cuma di swab 1 kali. Hebat. Awalnya mau rekor nggak pernah di swab sama sekali gitu ya, tapi akhirnya di swab juga jadi ya lumayan lah, it's okay lah. Oke, lanjut. Kamu ngomongin soal capek puas. Jujur ya, aku tuh udah lama banget nggak capek sampai apa ya, maksudnya puas karena capek gitu. Sekarang tuh jadi kayak, oh capeknya besok aja. Mungkin karena udah gak ada motivasi belajar kali atau gimana gak tahu, tapi sekarang tuh kayak udah beda aja gitu. Sekarang tuh jadi lebih banyak fokus ke masa depan, which is good. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, jadinya kayak agak males buat menjalani yang sekarangnya gitu. Oke, lanjut. Ngerasa belum maksimal. Yes, I know kamu bakal selalu ngerasa nggak maksimal gitu. Tapi at some point kamu bakal ngerasa ya udah. Terus gimana ya? Em, Emang ada beberapa hal yang kamu tuh nggak perlu maksimalin usaha kamu di situ. Jadi berarti maksudnya gimana? Kayak tugas aja ya. Ini kayak contoh kecil sih. Kamu tuh sebenarnya nggak harus maksimalin tugas kamu. Bukan berarti kamu nggak boleh apa ya ngasih effort maksimum gitu. Cuma kamu harus lihat juga yang kamu dapat itu nanti hasilnya bakal kayak gimana gitu. Kayak kalau misalkan tugas biasa gitu, terus abis itu ya akhirnya cuma bakal dilihat 5 detik doang sama dosen yang nggak perlu banyak-banyak usahanya gitu, tau nggak sih? Jadi put your effort itu di tempat yang benar. Jadi nggak apa-apa, nggak ngerasa udah ngelakuin semuanya secara maksimal asal kamu naruh usaha kamu tuh di tempat yang benar. Itu sih menurut aku. Jadi kayak kan sekarang kayak lagi pada fokus magang terus segala macam. Kalau misalkan kamu rasa itu lebih penting ya udah dimaksimalin di situ kayak gitu. Lanjut. Oke, ada apa lagi? Apa kabar? Oke. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Walaupun bisa lebih baik lagi, cuma gimana ya? Alhamdulillah baik. Kok udah banyak berdamai dengan keadaan ditambah kalau kamu pengen tahu umur kita yang 19 kemarin itu adalah tahun paling indah menurut aku. Tahun paling indah di mana kamu ngelihat banyak hal, kamu ngerasain banyak hal yang gak bakal pernah kamu pikir bakal kamu rasain dan itu keren banget sih sebenarnya. Dan gimana ya? Banyak serunya, banyak deg-degannya. Tapi seru banget. Aduh ya ampun. Seneng banget deh. Intinya setahun 2 tahun ini tuh kamu udah bisa langsung ngeliat masa depan kamu bakal kayak gimana. Intinya itu. Ya dan kamu bahagia banget pas waktu umur kamu 19, jujur. Jadi alhamdulillah syukurin aja. Itu salah satu umur yang paling
bikin bahagia. Oke, lanjut. Jadi kamu ceritanya ya, kalau misalkan aku ini ngomong sama si anak 18 tahun itu, kamu bakal bahagia nanti. Bahagia sebahagia-bahagianya, bahagia banget. Sampai kamu pengen semua orang ngerasain kebahagiaan itu. Itu sebahagia itu sampai kamu kayak, iyalah, gitulah. Intinya bahagia banget kamu. Oke, Iza. Nah, kayak kebahagiaan itu ada hubungannya sama si Iza juga, tapi intinya tenang aja. Kamu bakal baik banget kok. Semuanya lancar, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kamu bahagia banget, tenang aja. Oke? Everything will be okay. Aku bakal seneng banget sih kalau jadi kamu. Kalau bisa, apa ya, ngelaluin masa-masa kemarin 2 kali tuh. Seneng banget aku. Oke, lanjut. Ray, apakah aku berhasil dipanggil Ray? Ya, selamat. Kamu berhasil dipanggil Ray. Semua orang kayak manggil kamu Ray, tapi kamu kayak punya kesulitan lagi sekarang buat bikin orang-orang atau dosen itu manggil kamu Mazaya. Masalahnya gini, kalau di dunia profesional kayak magang aja sih biasa. Kamu tuh pengennya dipanggil Mazaya, soalnya ya di CV kamu tuh tulisannya Mazaya gitu. Jadi kalau misalkan kamu kayak panggilannya beda, ntar orang-orang kayak agak bingung gitu. Kan riwah ya, namanya personal branding. Jadi kamu sekarang walaupun udah sama teman-teman akrab gitu dipanggilnya Ray, tapi Mazaya itu tetap jadi kayak nomor 1 buat ngenalin ke orang yang lebih profesional, termasuk kayak dosen dan atasan-atasan magang gitu deh. Lanjut, UKM. Nah, selamat. Iya, kamu nanyain kan sebelumnya soal ISU. Panggil aja ESU sebenarnya. Iya, kamu masuk ESU. Alhamdulillah, semangat. Keren kamu. Kamu sekarang udah jadi bendahara, kepala bendahara. Cuy, ngurusin uang, bolak-balik rektorat. Dan lumayan sih kamu banyak koneksi. Banyak koneksi itu bukan kayak scam yang oh ya punya koneksi mentor segala macam. Kamu benar-benar punya koneksi ke orang-orang hebat, dan menurut aku kamu hebat pas waktu di umur 18 itu. Bisa ya, lumayan gitu, alhamdulillah. Intinya kamu dalam 2 tahun progresnya cepet ini tuh udah keren menurut aku. Dan aku berterima kasih banget kamu dulu cukup banyak berusaha keras buat aktif segala macam, karena jujur kerasa banget sekarang hasilnya kayak gimana. Oke, hebat kamu. Lanjut, rencana buku. Jadi gini, pas waktu aku mulai masuk Unpad, aku tuh kayak ada bikin buku rencana gitu nih, kelihatan gak sih? Nih, goals for 5 years to come. Intinya kayak aku bikin goals gitu, dan oke, kita kayak overall aja. Jadi kan di sini kayak ada 5. Ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama itu maintain a healthy relationship. Percayalah, kamu punya hubungan paling baik dalam 10 tahun terakhir, gak tahu. Jadi kayak mungkin ya kayaknya karena orang-orang udah pada dewasa kali ya, dan kamu juga udah ngerti cara sosialisasi yang benar. Tapi intinya kamu udah punya hubungan-hubungan yang baik banget sama teman-teman deket kamu, sama doi kamu, sama si Iza, bisa sama kayak teman-teman lama. Intinya udah keren banget deh, udah kayak mantap, langsung jalan kayak gitu. Gak ada apa ya, gak pernah ada deh drama-drama masa SMA SMP gitu terulang ya. Udah pada dewasa gitu orangnya, dan ya kita lumayan bagus juga gitu milih-milih orang buat dideketin ya, karena alhamdulillah semuanya bagus, positif, dan hubungannya baik-baik aja. Oke, lanjut. Doing well academically. Ini sebenarnya agak depends ya. Jadi kemarin aku sempat telat ngerjain tugas, kayak telat seminggu. Mohon maaf, punten, aku tahu kamu kecewa, tapi academically sekarang IPK aku lumayan bagus. Jadi ya 50-50 lah, lumayan lah. Maksudnya gak buruk-buruk amat gitu ya. Lanjut, join Indonesia Mengajar. Aku gak ngerti deh jujur ya. Aku ngerti. Dulu tuh pas waktu aku umur 18 aku kayak pengen ngerasain segala macam, pengen berbakti kepada negara, bangsa, dan agama. Tapi aku salut, kamu punya harapan yang sangat tinggi sama aku, tapi percayalah kalau kamu gak punya waktu, jujur.
Mungkin satu saat nanti kamu bakal punya waktu, tapi sekarang kamu nggak punya waktu. Kayak bukan karena gimana ya, bukan karena dikejar-kejar sesuatu sih, cuma 1 tahun itu adalah waktu yang sangat banyak dibandingin dengan periode apa ya? Intinya itu waktu yang panjang buat kamu stop progres perjalanan hidup kamu sebenarnya. Dan sebenarnya aku ragu apakah aku bisa lanjut ikut join Indonesia Mengajar lagi atau enggak. Cuma let's see lah ya. Kalau misalkan bisa aku nggak bakal nolak kok. Tapi aku nggak bikin itu jadi prioritas juga. Lanjut, professional life training. Professional life training di sini tuh magang dan alhamdulillah. Jadi di sini ada apa sih? MC, habis itu kayak freelance segala macam. Kamu udah cukup bagus. Kamu udah magang berapa kali sih? Lumayan lah, kamu udah magang 4 kali kalau gak salah. Sebenarnya 4-4-nya bukan di yang besar sih. Yang sekarang nih yang paling besar yang Indigo Telkom Space itu lumayan besar, cuma ya kayak beban kerjanya nggak gede-gede amat dan kamu dapat gaji pertama kamu juga lumayan. Kapan ya? Februari kemarin deh. Ya Februari kemarin kamu dapat gaji pertama kamu, tahu nggak besar berapa? 100.000. Lumayan lah, cuma gaji pertama. Terus kamu udah mulai invest juga professional life training kan ya. MC ya kamu gimana ya, masalahnya kalau online MC itu jadi nggak berharga, ngerti gak? Jadi kayak murah banget itu loh, kayak orang jadi MC nggak bakal mau ada yang bayar MC gitu, ngapain bayar MC lagi online kayak gini, kayak kelihatannya gampang tapi ya understandable lah. Jadi ya MC kok kayak udah agak ngejauh, cuma kemarin kayak sempat beberapa kali ikutan lomba news reporter gitu dan ya gak dapet, tapi itu kayak emang gak kondusif jujur, kayak buat public speaking secara online tuh bener-bener gak pas. Lanjut, know what you're gonna do in life. Oh iya, know what you're gonna do with life. Intinya kamu udah tahu kamu mau ngapain. Kondisi kamu sekarang adalah gini. Kalau kamu nanya ke aku sekarang deh, aku udah punya rencana rumah di mana, yang luas tanahnya berapa, cicilan KPR-nya bakal kayak gimana, dan hal-hal kayak gitu aku yakin aku bisa jawab sekarang. Dan aku udah tahu sespesifik itu sih. Karena ya mungkin karena udah 20 kali aku ngerasa kayak oke, ntar lagi aku 25, abis 25 aku 30. Dan ada banyak banget yang harus dilakuin karena ya adik aku juga kan kayak mau SMA, terus ntar dia kuliah segala macem, terus orang tua aku juga kan ntar pensiun, terus si abah juga kan nggak ada dana pensiun kan. Dan gitu-gitu deh. Intinya kalau tentang apa yang kamu pengen lakuin dengan hidup kamu, aku yakin kamu tahu, kamu udah kayak punya career path gitu loh. Jadi alhamdulillah lah, maksudnya kamu nggak se-clueless beberapa orang yang kamu tahu gitu. Jadi nyantai aja, oke? It's okay. Bahkan ya seenggaknya intinya kalau dibandingin sama jurnalistik tuh ya, kamu kayaknya gak bakal pengen sih jadi jurnalis. Tadi kamu tahu kamu pengen ngapain sama hidup kamu, dan kamu tahu kalau kamu tuh butuh banyak uang dengan halal of course. Tapi kamu tahu kamu butuh banyak uang untuk keluarga kamu dan nanti keluarga baru segala macam. Jadi ya semangat, kita lihat apakah kita bisa dapat uang itu. Tapi lanjut aja. Nah, rencana buku berat badan. Oke, berat badan. Di video kemarin itu diceritain kalau berat badan aku 45-46. Naik atau enggak? Sebenarnya naik, cuma bukan seperti yang diharapkan. Sorry banget ya, aduh. Kalau di video kemarin 45-46, aku sekarang tuh berarti 47. Jadi naik 1 kilo. Lumayan lah, cuma kayak masih kurus kering gitu deh. Bisa gak ya nambah? Kayaknya kalau nambah tuh kayak harus pakai protein shake gitu, tapi modalnya gak ada ya. Sedih banget. Oke, lanjut. IPK. Oh ya, IPK aku udah jawab ya tadi. Aku lumayan IPK-nya baik, tapi tugas-tugas udah mulai agak peretalan gitu deh. Sedih banget, tapi udah lah gak apa-apa. Teman-teman, nah, kalau soal teman-teman ini, kamu nemu teman-teman yang baik banget,
kan pas waktu kamu jadi maba tuh kamu ini kan kayak ada kepanitiaan dan kamu jadi project officer, dan di situ kamu nemuin teman-teman yang baik banget, teman-teman yang enak diajak kerja sama, teman-teman yang enak diajak ngobrol, dan aku seneng banget kamu nerima posisi sebagai project officer itu, terutama di angkatan kan ya, jadi itu kerja sama kayak angkatan gitu. Karena dari situ tuh kamu bisa tahu orang-orang yang paling enak diajak ngobrol tuh yang mana, dan itu tuh masih bertahan sampai sekarang gitu, kayak walaupun udah agak setahunan gitu ya, masih kerasa orang-orang, bukannya bilang mereka nggak ada perubahan, cuma intinya kepanitiaan itu emang berfungsi, tapi fungsinya tuh bukan buat ngebagusin CV sih sebenarnya, atau kayak buat dilihat HRD segala macam. Itu lebih kayak buat ngelihat aja teman-teman kamu tuh yang bisa dipercaya tuh yang kayak gimana gitu, dan itu worth it sih menurut aku. Karena sampai sekarang aku ini deket banget sama Nindi. Kemarin aku sempat nginep di kos dia juga, dan ya yeah, everything went well. Kayak lanjut teman-teman. Oke. Orang periang. Jadi di video kemarin tuh aku kayak pengen aku jadi orang yang lebih periang. Yang mana sebenarnya alhamdulillah bener sih. Jadi aku lebih periang sih kalau dipikir-pikir lagi. Dan lebih gimana ya? Lebih coba buat peka. Lumayan mungkin ya, maksudnya kalau dinilai dari orang-orang yang ada di dekat aku, mereka lumayan sih, kayaknya seneng-seneng aja sama aku, tapi kayaknya lumayan gitu. Gak baik-baik banget sih, tapi ya lumayan. Tapi ya sekarang karena kan Siza lagi pendidikan sekarang, jadi aku agak ekstrovert gitu karena aku gak ada tempat buat apa ya, buat ngobrol berdua gitu. Biasanya kan kalau ngobrol sama si Iza terus ya, jadi curhat sama si Iza, apa sama si Iza. Nah semenjak dia gak ada nih, semenjak kita kayak putus kontak gara-gara dia pendidikan, aku jadi lebih ekstrovert gitu ke orang lain, jadi aku kayak lebih gampang curhat gitu. Jadilah aku lebih dekat lagi sama Nindi, tapi it's okay, nyantai kok. Lanjut, integritas. Integritas. Oke, kalau integritas yang jadi masalah adalah kamu kamu nggak bisa kamu nggak bisa expect integritas kamu tuh kayak gitu-gitu aja loh. Aku inget banget kayak di video kemarin tuh aku bilang, kamu integritasnya gimana, jangan nyontek ya, bla 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 bla. Kayak please deh, aduh, terlalu naif sih menurut aku, bener banget. Tapi mau gimana lagi ya. Bagusnya tuh gini, bagusnya kamu tahu apa yang benar-benar berpengaruh sama apa yang enggak gitu. Kadang kayak dosen tuh sebenarnya ada yang ngasih tugas tuh bukan karena dia pengen lihat kemampuan kita segimana, tapi lebih kayak oh ya, daripada nggak ada apa-apa yang dikerjain, dia kasih tugas aja gitu. Jadi in some aspects mereka ada yang nggak terlalu mikirin outputnya kayak gimana, dan kamu tahu kok orang-orangnya yang mana aja gitu. Jadi in the end it's okay sebenarnya integritas itu, karena pertama tadi kamu tahu tempatnya, itu sih yang paling penting. Kayak sebenarnya malah aku pikir integritas aku lebih banyak itu diuji sebagai bendahara di ESU, maksudnya langsung kan berhubungan sama uang, jadi itu yang lebih kerasa karena itu lebih real, itu nyangkut lebih banyak orang. Sementara kalau misalkan dibandingin dengan tugas, yang dirugiin tuh biasanya karena kamu sadar diri juga, cuma diri sendiri. Jadi kayak kamu tahu perhitungannya itu bakal kayak gimana. Sementara kalau uang itu udah susah, dan sejauh ini aku cukup bangga sama gimana kamu udah memanage keuangan ESU, alhamdulillah. Maksudnya kamu dependable, bisa dipercaya, dan kamu gak nilep uang gitu ya. Jadi ya lumayan lah integritasnya. Lanjut, lomba. Oke, aku udah ikut banyak banget lomba. Nggak banyak banget sih, paling kayak cuma 4, 5 gitu. Dan sebenarnya yang jadi masalah itu di setiap lomba ya, karena kamu banyaknya ikut lomba yang kayak public speaking gitu, banyak juri yang subjektif, mungkin bukan subjektif, cuma banyak
hal penilaian yang tiba-tiba ada di situ gitu loh. Jadi karena penilaiannya pakai video, harusnya kan yang dinilai itu kayak cuma cara berbicara segala macam kan, tapi kayak suka tiba-tiba ada, oh ya ini video editingnya bagus segala macam. Jadi menurut aku mendingan daripada lomba yang kayak gitu, lebih baik cari yang lebih objektif aja gitu. Kayak lomba debat kemarin tuh lumayan bagus kan, tapi yang jadi masalah kamu nggak suka tuh di debat ternyata. Iya sih, jadi bebannya tuh terlalu berat, beban pikirannya terlalu berat buat kamu, jadi udah nggak apa-apa, nyantai aja dulu. Lagian kan kayak kamu masih punya ini juga apa, waktu libur. Oke, relasi dosen, alhamdulillah kamu baik-baik aja sama dosen. Seenggaknya dosen tuh tahu gitu kalau ada yang namanya mazaya di jurnalistik, biasanya tahu gitu. Ya lumayan bagus menurut aku. Bahkan kemarin kayak sempat dimintain tolong gitu sama Pak Useng, Mas Zaya boleh tolong bikin ini gak? Sebenarnya aku agak Pak punten Pak lagi banyak tugas, tapi ya demi relasi aku yakin kayak everything will be fine sih, walaupun kayak banyak tugas gitu, tapi nyantai ya. Oke, lanjut. Kegiatan tadi aku udah jelasin sih kayaknya. Aku ikutan kepanitiaan, lomba, UKM, kan ESU, magang juga. So it's great. Cuma kamu tuh sekarang lagi banyak berusaha buat keluar dari label copywriter, karena kamu udah sekali magang jadi content writer, copywriter, sekarang jadi dapetnya itu terus gitu. Jadi kamu lagi berusaha mencoba keluar dari label itu. Jadi semangat. Apalagi di sini kita lihat gambar. Ya aku nggak sering gambar, cuma kalau lagi sedih tuh kerasa banget pengen gambarnya gitu. Jadi it's fine, kayak kamu bisa cope with things kok. Terus nulis, oke, sorry to say, tapi aku kayak udah lebih jarang nulis karena entah kenapa udah kayak nggak efektif ya. Sekarang tuh aku kayak lebih banyaknya tuh di kertas-kertas coret-coret aja sih, di post-it gitu, atau bahkan kayak di Google Calendar, dan menurut aku itu kayak lebih pas aja gitu deh. Dan udah kayaknya itu aja gak sih. Iya udah itu aja. So untuk rekapannya aku cuma pengen ngasih tahu ke kamu di umur 18 tahun ini, good things will come, percaya. Kamu bahagia banget, jujur. Kamu salah satu orang paling bahagia yang ada, jujur ya, beneran. Kayak kamu tuh beruntung banget loh, kayak keluarga kamu tuh baik banget. Abis itu ya walaupun enggak bergelimbangan harta, tapi kayak kamu tuh berkecukupan banget, dan orang tua kamu suportif, keluarga kamu suportif, kayak pacar kamu suportif gitu kan. Walaupun ya pekerjaannya agak susah untuk udah apa lah, tapi intinya dia suportif banget kok. Dia orangnya baik banget, sumpah, jujur baik banget. Terus keluarga dia juga baik banget gitu kan. Terus kamu di universitas yang dosennya juga pengertian iya, tapi ya kritis iya juga, terus banyak ilmunya, terus teman-teman kamu baik banget. Kamu ada di posisi yang sangat baik sekarang. Iya, kamu bisa lebih baik lagi, tapi aku bakal lebih banyak minta kamu buat bersyukur dulu, karena kalau kamu beneran dengerin cerita orang lain gitu ya, dan ngebandingin sama cerita kamu tuh beruntung banget sih, jujur. Dan ya gitu. Cuma aku mau ingetin juga, kamu kayak ibadahnya makin kesini makin kurang gitu. Jadi cepet-cepet tobat, oke? Cepet-cepet tobat. Aku sekarang lagi hate, jadi kayak nggak bisa banyak sholat puasa. Tapi intinya ntar nih Ramadan hatam Al-Quran ya. Hati-hati kamu, awas. Udah kali ya, itu aja. Nanti aku bikin lagi deh video buat aku di umur berapa ya, 23 mungkin. Ya deh 23 itu aja mungkin. So oke, goodbye.